Hehehe, kembali lagi denganku di materi umum. Dan kali ini kita sudah masuk di materi serangan cuan atau SC. Jadi yang pertama serangan cuan 1 atau EC1. Kita akan belajar materi serang perhatian customer dengan senjata headline copywriting atau kalimat banner di toko atau kalimat banner toko. Ya, jadi seperti yang sudah kita bahas di KP17, kuliah profit 17, di mana untuk bisa mendapatkan perhatian dari customer atau calon customer kita, maka kita harus memiliki satu tools atau alat atau senjata yang bisa menangkap perhatian mereka. Apa itu? Ya, ini dia, headline copywriting atau kalimat banner di toko. Ingat rumus headline atau kalimat banner di toko di materi KP17? Ingat? Ya, munculkan perasaan dalam hati customer Anda yang bisa wow atau apaan tuh gitu. Atau kok bisa? Atau serius? Atau masa sih? Gitu. Jadi headline-nya itu memunculkan perasaan-perasaan yang seperti tadi. Ya, headline copywriting atau kalimat banner di toko. Tapi dengan catatan, pakailah kata-kata yang mengandung unsur pain atau gain dan serang titik kelemahan customer Anda. Titik kelemahan udah kita bahas di materi KP4 ya, kuliah profit 4. Jadi coba kawan-kawan lihat lagi di materi KP4 yang kemarin sambil bandingkan dengan atau kolaborasikan dengan materi SC1 ini, serangan cuan 1 ini. Oke, kita mulai. Ada 10 contoh yang bisa aku buat jadi gambaran buat kawan-kawan untuk bisa menemukan pola atau cara membuat headline copywriting atau kalimat banner di toko. Yang pertama, rumusnya untuk membuat headline adalah satu, cara dapat hope tanpa harus laziness. Laziness, hope udah tahu ya, di materi KP4 silakan dibuka lagi. Jadi kawan-kawan bisa lebih paham tentang materi yang kita bahas di SC1 ini. Ya, contohnya gimana? Contohnya gimana membuat rumus dari ini, cara dapat hope tanpa harus laziness. Oke, kalau di headline copywriting, kalau kita bilang untuk membuat judul di copywriting, tulisan-tulisan atau postingan online kita, itu begini. Miliki wajah glowing tanpa harus pakai bermacam-macam skincare. Ya, hope-nya apa? Punya wajah glowing. Laziness-nya apa? Harus pakai bermacam-macam skincare. Kan malas ya, laziness kan kemalasan. Kan malas ya pakai banyak jenis skincare. Tapi kita bisa membuat judul memiliki wajah glowing tanpa harus pakai bermacam-macam skincare. Itu kalau di postingan online. Lalu kalau kita mau buat di kalimat banner atau di spanduk gimana, Bang? Gini aja, tinggal dirubah sedikit. Stop. Mau kulit gelap jadi putih bersinar tanpa ribet, di sini solusinya. Nah, kan hampir mirip tuh. Mau kulit gelap jadi putih bersinar tanpa ribet, di sini solusinya. Di mana? Ya di toko Anda. Di mana? Ya di produk Anda. Gitu, ya. Itu rumus pertama, cara dapat hope. Ini dia ya, biar nggak bingung-bingung. Cara dapat hope tanpa harus laziness. Oke? Yang kedua, beri saya greedy Anda, maka saya akan beri Anda hope. Greedy apa? Kalau di materi KP4 apa? Greedy keserakahan ya. Beri saya greedy Anda, maka saya akan beri Anda hope.
Lalu kalau kita bahas gimana buat headline copywritingnya, contohnya begini. Beri saya 200.000, maka saya akan beri Anda parfum dengan kualitas harga 2 juta plus rahasia dapatkan pasangan idaman Anda. Nah, beri saya greedy keserakahan. Kenapa serakah? Ya iya dong. Parfum harga 2 juta cuman dihargai 200.000. Itu kan sifat manusia. Harga 2 juta cuman bayar 200.000. Plus ini kan dia hope. Rahasia, hope-nya apa? Rahasia dapatkan pasangan idaman Anda. Ya? Itu dia. Kalau di kalimat banner toko gimana? Hanya 15.000 Anda akan rasakan nikmatnya nasi goreng kualitas restoran bintang 5. Sama kan? 15.000 bisa ngerasain nasi goreng kualitas restoran bintang 5. Itu kan greedy ya. Yang bisa kita munculkan kalau misalnya itu di kuliner. Oke, coba kawan-kawan semua di sini langsung applicate, langsung sesuaikan dengan bisnisnya kawan-kawan masing-masing. Ini hanya contoh. Yang nomor 1 tadi rumusnya begitu, cara dapat hope tanpa harus laziness. Yang kedua, beri saya greedy Anda, maka saya akan beri Anda hope. Nah, coba disesuaikan dengan bisnis Anda, kalimatnya seperti apa, contoh-contohnya langsung dibuat, jadi nggak bingung-bingung nanti. Oke, nanti ada 8 lagi yang kita akan bahas, langsung diaplikasikan ke bisnisnya masing-masing. Yang ketiga, serang curiosity mereka. Curiosity apa? Di materi KP4 ya, rasa penasaran ya. Kalau di postingan kita cukup bilang yang seperti ini aja, yang simpel-simpel aja. Kenapa produk Anda susah laku? Ya kan? Kenapa produk Anda susah laku? Lalu yang merasa, orang yang melihat baca postingan itu merasa produknya susah laku, dia pasti akan klik selengkapnya. Betul? Betul. Nah, kalau misalnya di kalimat banner gimana, Bang? Ya udah gini aja. Kenapa wajah Anda kusam atau berjerawat? Singgah selengkapnya. Kalau di postingan di online kan bahasanya klik selengkapnya. Kalau Anda singgah selengkapnya sih. Singgah apa ya? Datang ke tokonya, tanya gitu. Keren deh, unik ya. Nah, kalau misalnya kita bisa buat begitu, ini akan menjadi trigger buat mereka yang penasaran, gimana ya, kenapa ya gitu. Pasti ada yang salah dengan aku ya, gitu. Jadi dia mau singgah ke tempat Anda atau dia mau klik selengkapnya postingan Anda. Apakah sampai di sini selesai? Oh belum. Ini kan masih menyerang perhatian mereka dulu nih. Belum jualan ya, jangan jualan dulu. Ini mereka udah datang, udah singgah. Terus mau diapain, Bang? Udah ikutin aja dulu. Nanti kita bahas mau diapain setelah selanjutnya. Oke, yang keempat, serang curiosity mereka plus variasi kata-kata. Kalau yang pertama tadi kan cuma serang curiosity aja. Ini serang curiosity mereka plus tambah lagi dengan variasi kata-kata. Contohnya gimana? Yang di headline copywriting. Alasan kenapa Anda masih susah dapat pasangan dan cara mengatasinya. Ya. Alasan kenapa Anda masih susah dapat pasangan dan cara mengatasinya. Makin penasaran dia. Nah, kalau kalimat banner tokonya ada 7 keuntungan Anda beli baju di sini dibandingkan beli di toko lain. Buktikan. Begitu. Nah, kalau misalnya kita buat seperti ini, penasaran nggak mereka? Pastilah ada 7 keuntungan. Berarti sudah terdata dia. Kalau misalnya tidak ada angka 7-nya, ada keuntungan. Keuntungan Anda beli baju di sini dibandingkan, ya orang pasti akan apalah itu kan gitu. Tapi kalau misalnya ada 7, berarti ada yang 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5, ada 6, ada 7. Berarti itu yang perlu dicari tahu, apa 7 itu.
Mereka akan singgah dulu nih, datang dulu nih. Kalau di postingan online, mereka baca dulu nih, mau baca apa nih selanjutnya. Oke? Yang kelima, jika Anda bisa laziness, maka Anda bisa hope. Laziness kemalasan, hope harapan. Headline-nya gimana? Headline copywriting-nya. Jika Anda bisa rutin sediakan waktu 2 menit aja pakai facial wash ini setiap mandi, maka Anda akan glowing tanpa makeup dalam waktu 1 bulan. Keren. Bisa pula 2 menit setiap hari jadi glowing 1 bulan. Nah, ini dia. Laziness-nya apa? Jika Anda bisa rutin sediakan waktu 2 menit. 2 menit kan simple ya. Nggak susah ya, tapi bisa dapat hope. Hope-nya apa? Anda akan glowing tanpa makeup dalam waktu 1 bulan. Ya, laziness-nya cuma 2 menit. Hope-nya glowing tanpa makeup dalam waktu 1 bulan. Nah, kalimat banner tokonya gimana? Kita rubah aja sedikit. Jika Anda bisa rutin seminggu sekali ngopi di cafe ini, Anda bisa punya ide-ide segar untuk bisnis Anda. Ya kan? Jika Anda bisa rutin seminggu sekali ngopi di cafe ini, Anda bisa punya ide-ide segar untuk bisnis Anda. Jadi saya selalu membuat contoh-contoh berdasarkan sudut pandang banyak bisnis ya. Supaya kawan-kawan bisa, yang punya bisnis-bisnis tertentu bisa langsung menyesuaikan dengan bisnisnya masing-masing. Oke, yang keenam. Apa yang harus Anda lakukan jika pain? Pain adalah kesakitan yang dihindari. Headline copywriting-nya, apa yang Anda lakukan jika keringat Anda lebih bau daripada orang normal? Kira-kira mau jualan apa ini? Banyak, bisa jualan obat, bisa jualan parfum, bisa jualan deodoran, atau bisa jualan apa kek gitu. Banyak. Ya, tapi kita belum tahu nih sebagai customer kalau dapat kalimat yang seperti ini, kita belum tahu mereka mau jualan apa. Tapi setidaknya ini sudah bisa menarik perhatian dari calon customer. Benar ya? Kalau di kalimat banner tokonya gimana? Apa yang harus Anda lakukan jika pengen makan enak tapi uang pas-pasan? Cafe ini solusinya gitu. Ya, yang ini. Apa yang harus Anda lakukan jika pengen makan enak tapi uang pas-pasan? Cafe ini solusinya. Oke. Yang ketujuh, perlu X untuk gain? Salah. X itu tanda petik ya. Artinya bisa bermacam-macam. Pernyataan apa yang bisa Anda membuat di X tadi. Contoh, perlu jatuh bangun dulu baru bisa sukses di dunia usaha? Salah. Ya kan? X itu apa? Pernyataan jatuh bangun baru bisa sukses di dunia usaha. Salah. Kenapa? Karena ada di funnel class. Kelas online yang the best in the world. Kenapa? Karena dengan Anda belajar di funnel class, Anda sudah paham materi step by step. Jadi nggak perlu jatuh bangun. Yang jatuh bangun itu yang nggak mau belajar dulu, langsung terjun ke lapangan, akhirnya gagal baru belajar. Kalau di member di funnel class kan nggak harus, udah belajar dulu sebelum gagal gitu. Contohnya begitu. Ya, kalau kalimat banner toko gimana? Perlu banyak uang biar glowing? Salah. Beli di sini, Anda kaget kok murah banget gitu ya. Ya, jadi perlu X itu X-nya pernyataan Anda. Perlu banyak uang biasanya kan begitu ya, untuk biar bisa glowing. Salah, beli di sini aja. Anda kaget kok murah banget gitu. Mereka akan penasaran gitu. Betul nih ini gitu. Serius nih ini gitu. Wow gitu. Terus apa lagi? Masa sih gitu ya. Ini yang akan muncul di perasaan mereka ketika membaca headline copywriting kita atau kalimat penawaran kita. Lanjut yang ke-8. Jika Anda pain, jangan sekali-kali melakukan ini.
pain itu kesakitan yang dihindari. Headline copywritingnya, jika berat Anda di atas 90 kg, waduh kayak saya nih, jangan pernah melakukan satu hal ini. Satu hal itu apa? Nanti itu dulu ya. Nanti kita lanjutkan di materi selanjutnya, Anda tinggal sesuaikan. Tapi paling tidak ini udah bisa ini menyerang perhatian mereka nih. Apa itu ya? Wow, apa ini ya? Serius, ini ada apa ini ya? Gitu. Ya, kalimat benar tokohnya gimana? Jika badan Anda gemuk, jangan sekali-kali pakai baju model ini. Yuk singgah, biar kita jelasin lebih detail, gratis sih. Ya, inilah yang akan bisa membuat toko Anda ramai. Ya, karena ada kata gratisnya. Biasanya orang suka dengan yang gratis-gratis. Tapi kalau gratis semua, apakah kita ada untung? Oh, ada dong. Nanti kita bahas lebih detail. Dari mana untungnya? Oke? Yang ke-9, bye-bye pain, bye-bye rasa sakit gitu. Contoh headline copywriting, bye-bye wajah kusam. Kalau di kalimat benar tokonya, selamat tinggal rambut rontok, temukan rahasianya di toko ini. Ya. Jadi udah banyak contoh yang aku udah buat. Ini yang terakhir, yang ke-10. Ya, inovasi baru bantu Anda dapat hope meskipun Anda belum bisa X. X itu apa yang customer Anda belum punya. Ya, inovasi baru bantu Anda dapat hope meskipun Anda belum bisa X. Contoh bagaimana di headline copywriting, inovasi baru bantu Anda terlihat cantik meskipun Anda belum bisa turunkan berat badan. Ya, walaupun gendut belum bisa turunkan berat badan, Anda bisa kok terlihat cantik. Gimana caranya? Pakai baju ini, pakai skincare ini, pakai parfum ini, gitu ya, atau apalah banyak nanti. Nah di sini kan belum cerita jualan ini, belum ada produk atau merek yang belum kita munculkan di sini. Hanya suruh singgah aja dulu atau klik selengkapnya aja dulu. Ya, kalau kalimat banner tokonya gimana? Inovasi baru bantu Anda dapat income tambahan meskipun Anda punya waktu khusus mengerjakan usahanya. Mari kita jelasin lebih lanjut. Ya, ini ya. Inovasi baru bantu Anda dapat income tambahan meskipun Anda punya waktu khusus mengerjakan usahanya. Contohnya gimana? Bingung saya. Ya udah, singgah aja dulu. Kita jelasin lebih lanjut. Ya kan? Baru nanti dijelasin ya. Apa yang mau kita jelaskan di penjelasan selanjutnya itu akan ditunjang di materi selanjutnya juga, di video selanjutnya ya. Ini masih baru menyerang perhatian mereka aja. Belum masuk ke ranah penjelasan selanjutnya. Oke, ada 10 cara ini. Ya, inovasi baru bantu Anda dapat hope meskipun Anda belum bisa. Yang ke-9, bye-bye pain. Yang ke-8, jika Anda pain, jangan sekali-kali melakukan ini. Yang ke-7, perlu X untuk gain. Salah. Atau yang ke-6, apa yang harus Anda lakukan jika pain? Yang ke-5, jika Anda bisa laziness, maka Anda bisa hope. Yang ke-4, serang curiosity mereka plus variasi kata-kata. Yang ke-3, hanya serang curiosity mereka aja. Yang ke-2, beri saya greedy Anda, maka saya akan beri Anda hope. Yang pertama, cara dapat hope tanpa harus laziness. Ini 10, Anda tinggal pindah-pindahin kira-kira dari 10 ini mana yang paling cocok untuk bisnis Anda. Ya, jangan semua-semuanya Anda buat, nggak muat nanti, muak semua orang. Ya, dipilih aja mana yang paling enak, yang paling cocok, yang paling pas untuk bisnis Anda. Oke? Ya, oke. Materi bisnis yang Anda pelajari. Anda sudah tahu kuliah profit 1 sampai 17, KP 1 sampai KP 17. Yang kedua, serang perhatian customer, perhatiannya yang kita serang dulu dengan senjata headline copywriting atau kalimat penawaran SC1. Materi selanjutnya,
kita bahas serang rasa penasaran customer dengan senjata Yes-Set SC2. Apa itu? Kita ketemu di video selanjutnya. See you next video.